Banyak sekali pendukungnya karena malam ini adalah malam penentuan di mana masyarakat bisa semakin kukuh dalam pilihannya. Jangan sampai salah pilih untuk 5 tahun ke depan. Saya sih berharap dan saya yakin bahwa siapapun yang pendukung yang datang ke sana ini benar-benar akan memberikan suara yang maksimal, tapi juga menjaga ketertibannya. Karena kan ini sebenarnya yang menjadi inti adalah bagaimana jawaban-jawaban pamungkas dari kedua belah pihak yang bisa membuat yakin para pendukungnya masing-masing. Karena temanya ini seru menarik ya. sekali. Temanya seru ya, dari masyarakat untuk Jakarta, itu dia. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi para pemilih. Kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di studio Kompas TV ada pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Syamsuddin Haris. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga. Ini nampaknya ya. sudah Tema ya, Pak Syam Syamsanya sudah mengembang nih senyumnya. Anda mempunyai prediksi sendiri untuk apa yang akan terjadi kira-kira nanti malam. Soalnya kalau kita lihat temanya nih dari masyarakat untuk Jakarta gitu. Terasa umum tapi khusus tapi nancep tapi langsung gitu mengerucut. Iya, yang jelas ini kan debat yang sangat menentukan. Betul. Ya, debat final sehingga memang ditunggu-tunggu. Nah, di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan politik sebelumnya ya. Ketika Kompas TV bikin kegiatan sejenis, salah satu paslon tidak hadir dan lain-lain lah. Yang akhirnya menimbulkan banyak perbincangan di media sosial terutama. Betul sekali. Nah, di sisi lain sebetulnya publik juga sebagian sudah punya pilihan. Jadi debat itu bisa mengukuhkan pilihan masing-masing atau bagi sebagian kecil mungkin mempengaruhi supaya berpindah pilihan. Mungkin debat nanti malam itu akan menimbulkan simpati bagi sebagian pemilih dari paslon atau sebaliknya. Atau kalau misalnya maaf saya potong Akbar, ini kan kalau di putaran pertama suara masih terpecah karena ada 3 pasangan calon. Kalau sekarang kan sudah mengerucut pilihannya hanya A atau B. Tapi kan ada yang pasangan kemudian yang sebelumnya suaranya ini ada mau diberikan kemana, mereka ini artinya yang akan berusaha digayat oleh pasangan calon yang berdebat nanti malam. Betul sekali. Jadi pendukung Agus Silvi itu menjadi lahan ya untuk meraih simpati masing-masing oleh paslon. Sehingga dengan demikian bagaimanapun pada debat pamungkas ini akan sangat menentukan gaya pendekatan yang dilakukan oleh paslon dalam mendapatkan simpati atau dukungan publik. Harus seperti apa? Kan kalau beda pasangan calon beda juga karakternya. Betul, kalau kita lihat di debat yang awal-awal kan kalau gayanya ini 2 debat yang pertama. Ketiga pasangan calon ini menyindir satu sama lain gitu ya, tarik menarik pendapat. Nah kalau yang sekarang supaya tidak ada nyinyiran daripada orang yang menonton dan si swing voters itu akhirnya kukuh hatinya untuk memilih salah satu pasangan calon, gaya seperti apa yang cocok sebenarnya untuk debat ini? Gaya yang cocok tentu saja tidak emosional ya, lebih simpatik ya. Jadi yang sifatnya ajakan. Sebab bagaimanapun di balik kompetisi pilkada itu kan kita menginginkan situasi politik yang adem ayem, kompetisi yang damai dan seterusnya. Nah, ajakan-ajakan itu menjadi penting dan diakomodasi pula dalam segmen debat yang dilakukan oleh KPU. Jadi sindir-sindiran tuh udah nggak kenal lagi. Sindiran saya pikir tidak bisa jadi menimbulkan antipati bukan simpati. Nah, yang dibutuhkan adalah sebagaimana juga yang diinginkan oleh KPU, penajaman atas apa yang sebelumnya dianggap tidak cukup jelas, tidak cukup tajam. Jadi lebih fokus saja. Penjelasan yang bisa menarik simpati publik. Jadi lebih fokus kepada apa yang mau diusung oleh masing-masing pasangan calon. Karena kalau kita lihat kan trennya ketika antara petahana ataupun orang yang memiliki pengalaman dengan penantang baru. Biasanya ini kan polanya penantang baru membicarakan hal-hal yang tidak berfungsi, yang tidak berhasil yang dilakukan oleh petahana. Sementara petahana mempertanyakan apa yang bisa dijanjikan oleh orang yang tidak punya track record sebelumnya. Apa ini yang masih akan berlaku nanti malam? Sebaiknya tidak, sebab itu akan tidak ada kemajuan dalam debat itu. Gitu. Saya setuju sih. Orang bosan artinya. Bosan jadinya mengulang apa yang sudah berlangsung pada debat pertama dan juga yang kedua dulu ya. Nah, oleh sebab itu pada debat final ini mestinya ada gaya pendekatan yang lebih lepas ya, yang lebih santai dalam mengenali masalah Jakarta, masalah transportasi publik,
masalah reklamasi dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata mempertahankan apa yang sudah dicapai oleh petahana, tapi apa yang dibayangkan kalau itu dilanjutkan. Nah sebaliknya oleh penantang tentu saja apa yang bisa dijanjikan terobosan sebagai alternatif selain yang sudah dijalankan oleh petahana. Kan sebagaimana kita tahu pula bahwa sang penantang paslon 3 ini kan pada dasarnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh petahana dengan pendekatan plus-plusnya. Nah plusnya semacam itu, semacam apa itu yang ditunggu publik. Karena memang kini masyarakat ini sedang bertanya-tanya sebenarnya. Nah petahana ini kan punya banyak proyek baru yang akan juga dilaksanakan dan melaksanakan proyek yang lama. Sementara para penantang ini juga memiliki proyek plus-plus tadi yang akhirnya banyak masyarakat yang menjadi kebingungan nih. Dan berarti nanti malam lah gunanya debat itu untuk mempertajam itu semua yang masyarakat supaya nggak bingung gitu ya. Betul, jadi bagi penantang tentu yang butuh penjelasan lebih jauh adalah plus-plusnya itu. Sedangkan bagi petahana yang paling penting adalah ya membayangkan atau menjanjikan apa yang akan dicapai oleh masyarakat Jakarta apabila semua apa yang sudah diletakkan itu dilanjutkan kembali pada periode kedua. Kan masyarakat Jakarta ini sudah semakin pintar, sudah semakin ingin berpartisipasi. Yang diinginkan pun semakin jelas oleh warga Jakarta. Mereka menginginkan hasil yang nyata, mereka menginginkan realisasi bagaimanapun caranya, siapapun pemimpinnya. Temanya juga malam ini menarik dari masyarakat untuk Jakarta. Kalau menurut pendapat Anda, apa yang akan mungkin keluar nih malam ini? Karena kan ada sesi khusus ya, sesi yang mempersilahkan warga ini kemudian untuk menanyakan langsung curhatan hati mereka kepada para pasangan calon. Iya, saya menduga tetap fokus pada 2 atau 3 isu ya. Yang pertama kemacetan, yang kedua soal banjir. Sebab bagaimanapun saat ini kemacetan tengah mengepung Jakarta. Apalagi kalau tambah banjir, tambah macet ya. Betul, dua-duanya. Jadi akan muncul pertanyaan publik yang diwakili oleh entah siapa nanti malam itu mengenai soal-soal itu. Apakah petahana misalnya bisa menjanjikan bahwa kalau beliau Pak Ahok Jarot itu memasuki periode kedua, situasinya akan lebih baik tentu saja. Itu yang ditagih. Nah sedangkan bagi penantang paslon 3 tentu saja adalah apakah kebijakan alternatif itu lebih menjanjikan dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh petahana. Nah sekarang kalau kita bicara soal dari masyarakat untuk Jakarta, ini lagi musimnya adalah digital troopers. Betul. Sejauh mana sih akhirnya kemampuan para netizen ini yang dalam tanda kutip memang berpengaruh untuk menggait suara ke salah satu calon ini bisa mengumpulkan suara-suara untuk pasangan calon tertentu? Apakah memang mereka fokus di debat, setelah itu ada masa tenang, itu mereka boleh untuk melakukan kampanye secara digital atau mungkin ajakan-ajakan tertentu gitu? Berpengaruh besar nggak sih digital troopers itu? Tentu saja, sebab bagaimanapun kita hidup di zaman digital ya. Dan kita tahu pula bahwa segmen pemilih Anies Silvi itu saya menduga kuat, itu mayoritas anak muda gitu. Nah oleh sebab itu kemampuan paslon 2 dan paslon 3 melakukan pendekatan di segi itu akan sangat menguntungkan. Jadi dengan kata lain, apa yang bisa dijanjikan oleh petahana maupun penantang dalam hal memfasilitasi kebutuhan kaum muda akan digitalisasi komunikasi, digitalisasi relasi sosial. Jadi dimanfaatkanlah semaksimal mungkin lah era digital ini ya? Saya kira iya. Sebab bagaimanapun itu akan sangat menarik simpati kaum muda. Pak Syam terakhir, ntar malam kan pembawa acaranya adalah pemimpinnya Ira Kusno. Pesan dari Pak Syamsuddin untuk Ira Kusno nanti malam. Silakan Pak Syamsuddin, silakan. Saya kira apa yang dilakukan Ira Kusno pada debat yang pertama itu sudah baik. Kalau lebih baik lagi tentu akan bagus ya. Gimana dong, pesannya dong, kalau lebih baiknya gimana? Ya, saya pikir untuk lebih baik lagi adalah menggali penjelasan dua paslon ini. Apakah penjelasan itu sungguh-sungguh bisa memuaskan publik atau tidak, bisa membuat publik lebih simpati atau tidak. Artinya sebagai perwakilan warga Jakarta yang ada di atas panggung begitu ya. Betul sekali. Jadi
Nah, satu lagi adalah jangan lupa bagi Ira Kusno untuk mengajak paslon mensosialisasikan pentingnya pilkada damai. Ya. Sebab bagaimanapun kita membutuhkan pilkada yang damai, di mana ya yang kalah ya mesti sportif mengaku kalah, yang menang tidak boleh jumawa dan lain sebagainya. Sebab yang namanya kompetisi, betul, esensinya ya bagaimanapun sportivitas, kuncinya di situ. Terima kasih. Intinya adalah bagaimana Jakarta yang lebih baik. Terima kasih Pak Syaf sudah berbagi bersama kami. Anda juga bisa nanti langsung menonton di Kompas TV ya pukul 18.30 nanti, karena kita akan bersama-sama melihat bagaimana debat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini akan menentukan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana visi misi dari masing-masing pasangan calon sebelum akhirnya Anda menentukan pilihan di tanggal 19 ingat, ya. Jangan tepuk tangan sebelum Ira Kusno menyuruh Anda untuk tepuk tangan atau membawakan yel-yel.